Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Anggi Waringga dari kelas 1D D3 Akuntansi. Untuk materi yang kali ini akan saya paparkan yaitu adalah tentang surat berharga. Jika perusahaan memiliki kas yang masih menganggur, perusahaan mungkin bisa menginvestasikan kas ini agar nilainya tumbuh seiring berjalannya waktu. Salah satu opsinya adalah bagi perusahaan untuk berinvestasi surat berharga yang melibatkan membeli saham di perusahaan orang lain. Selanjutnya, saham itu apa? Saham adalah kepemilikan aktual dan saham dapat dianggap sebagai tanda terima yang menegaskan kepemilikan itu. Investor memiliki sejumlah saham dengan harga beli per saham. Investor menjadi pemilik sebagian dari korporasi disebut pemegang saham. Investor saham memperoleh keuntungan dalam dua cara, yaitu yang pertama, investasi perusahaan tempat investasi dapat membayar dividen yang merupakan pembayaran keuntungan kepada pemegang saham. Yang kedua, nilai pasar per saham dapat meningkatkan dari waktu ke waktu dan investor dapat mengalami keuntungan atas nilai saham yang dimilikinya. Selanjutnya, pilihan investasi kedua bagi perusahaan adalah keamanan hutang, seperti perusahaan atau pemerintah obligasi. Lalu obligasi itu apa sih? Obligasi adalah pinjaman yang diberikan secara kolektif oleh pemberi pinjaman yang lebih kecil, seperti perusahaan lain dan orang perorangan kepada sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah investasi di saham. Sebuah perusahaan dapat berinvestasi di saham perusahaan lain jika tidak segera membutuhkan uang tunai. Ada 5 entry jurnal yang mungkin terkait dengan investasi di saham. Yang pertama, membeli investasi saham. Yang kedua, menerima pembayaran dividen. Yang ketiga, akui laba bersih perusahaan penerbit. Yang keempat, sesuaikan dengan nilai wajar. Dan yang terakhir adalah menjual investasi saham. Berikut adalah tabel ringkasan akun yang digunakan dalam investasi. Lalu untuk jurnal entry membeli investasi saham, yang pertama, ada 2 metode yang dilakukan, yaitu adalah nilai wajar melalui laba bersih dan metode ekuitas. Seperti contoh pada gambar di bawah ini, yaitu tidak ada perbedaan antara nilai wajar melalui laba bersih dan ekuitas. Metode saat stok dibeli. Akun yang digunakan dalam entry jurnal identik di kedua metode. Selanjutnya, menerima pembayaran dividen. Salah satu perbedaan antara metode nilai wajar melalui laba bersih dan ekuitas adalah terlihat kapan itu perusahaan membayar tunai dividennya. Untuk metode yang pertama, yaitu nilai wajar melalui laba bersih, investor hanya melaporkan penerimaan dividen sebagai pendapatan. Pendapatan dividen akun dikreditkan. Lalu untuk metode ekuitas, penerimaan dividen dilaporkan sebagai pengurang akun investasi. Selanjutnya yaitu adalah akui laba bersih perusahaan penerbit. Dalam hal ini, untuk nilai wajar melalui metode laba bersih tidak terdapat entry jurnal, di mana presentase kepemilikan investor dianggap tidak cukup signifikan untuk ikut serta dalam pendapatan perusahaan penerbit. Lalu untuk metode ekuitas, perusahaan investasi memiliki presentasi yang signifikan dari saham perusahaan penerbit sehingga benar-benar mengambil kepemilikan dari presentase laba bersih perusahaan penerbit dan melaporkannya sebagai miliknya. Untuk yang selanjutnya yaitu sesuaikan nilai wajar. Untuk metode yang pertama, nilai wajar melalui metode laba bersih harus disesuaikan dengan nilai wajar pada setiap akhir periode akuntansi. Nilai wajar adalah harga perdagangan saham di pasar saat ini. Selanjutnya ada metode ekuitas. Dalam metode ekuitas tidak ada penyesuaian terhadap nilai wajar. Selanjutnya ada menjual investasi saham. Dalam hal ini harus disesuaikan dengan nilai wajar pada saat saham tersebut dijual. Lalu untuk metode ekuitas tidak ada penyesuaian nilai wajar pada saat menjual. Untuk metode selanjutnya yaitu adalah investasi saham pada laporan keuangan. Investasi di akun saham muncul di bagian aset jeneraja. Yang dimaksudkan untuk dijual atau diperdagangkan dalam waktu 1 tahun adalah aset lancar. Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 1 tahun dikategorikan sebagai investasi jangka panjang. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata.